Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Sadain dari jurusan Tadris Matematika YIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas zakat dan siapa saja penerima-penerima zakat. Zakat menurut bahasa adalah tumbuh dan berkembang dan juga berkah, bersih, suci, dan subur. Nah, sedangkan menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Terus, jika kita telah memenuhi nisab dan juga ketentuan syarat yang ditentukan pula. Nah, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 110 yang artinya yaitu dan dirikanlah sholat serta tunaikanlah zakat. Kemudian, dan apa-apa yang kamu usahakan dari kebaikan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Kemudian ada hikmah-hikmah mengeluarkan atau hikmah-hikmah diwajibkannya zakat. Yang pertama itu adalah mengurangi kesenjangan sosial antara si kaya dengan si miskin. Yang kedua adalah membersihkan harta yang kita miliki yang merupakan bukan hak dari kita. Kemudian ada mengikis akhlak yang buruk pada diri kita sendiri. Kemudian yang terakhir itu adalah sebagai ungkapan rasa syukur yang kita terima sebagai rezeki yang telah kita nikmati, yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan zakat adalah dua hal yang berbeda, namun sama-sama memiliki kewajiban. Pajak adalah kewajiban negara kepada pemerintah dengan sejumlah setoran sesuai ketentuannya. Sedangkan zakat adalah kewajiban sebagai umat muslim yang harus dikeluarkan pada waktu tertentu, misalkan pada saat bulan Ramadan. Nah, dua hal tersebut itu merupakan kewajiban, yakni sama-sama harus dibayar. Karena pada dasarnya zakat merupakan pembersih diri dan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada jenis-jenis zakat. Yang pertama adalah zakat fitrah. Fitrah secara bahasa itu artinya sifat pembawaan sejak lahir, sedangkan menurut istilah fitrah adalah kadar atau harta yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat membersihkan diri dari perbuatan yang kotor dan keji bagi orang yang berpuasa Ramadan. Nah, dan dibayar ketika saat bulan puasa dan menjelang hari raya Idul Fitri. Kemudian yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal itu adalah zakat harta yang dimiliki atau dikeluarkan seorang muslim ketika mencapai nisab dan haulnya. Nisab itu adalah batasan atau syarat dari jumlah harta yang harus dikeluarkan. Sedangkan haulnya itu adalah batasan atau masa waktu periode setahun hijriyah dari harta itu yang wajib dikeluarkannya. Kemudian zakat mal itu bisa mencakup zakat emas atau perak, zakat dari hasil pertanian, dari hasil perkebunan, dan juga dari hasil perniagaan. Selanjutnya yaitu ada mustahik zakat atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama itu adalah al-fuqara atau fakir, artinya dia ataupun orang yang tidak memiliki pekerjaan dan juga dia adalah tidak mampu mencukupi atau memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Yang kedua itu al-masakin atau miskin. Miskin dalam arti di sini adalah orang yang mempunyai pekerjaan, mempunyai penghasilan tetap, tetapi dia tidak mampu mencukupi kebutuhannya. Yang ketiga itu ada amilin zakat, artinya orang yang mengurus zakat itu wajib menerima atau berhak menerima zakat dari yang lainnya. Kemudian yang keempat itu adalah mu'alaf. Mu'alaf itu artinya dia orang yang pertama masuk Islam, kemudian dia masih goyah keimanan dan ketakwaannya agar berpindah agama. Kemudian yang kelima itu ada zurriqob, artinya budak. Budak dalam karti ini adalah orang yang
atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya sendiri dari majikannya ataupun dari kebutuhan untuk membayar hutangnya. Kemudian selanjutnya itu adalah al-ghorim. Al-ghorim artinya berhutang. Dalam maksud ini adalah orang yang mempunyai hutang dan tidak mampu membayar hutangnya. Kemudian selanjutnya itu adalah fi sabilillah al-muhazirin. Artinya itu orang yang berperang di jalan Allah. Artinya orang tersebut itu membela agama Islam tanpa mendapatkan imbalan yang dia terima. Misalkan itu dia tidak mengharapkan imbalan yang akan diterimanya selain ridho Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang terakhir itu ada Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu adalah orang yang sedang dalam perjalanan yang bertujuan untuk mencari akidah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan Quran surat At-Taubah ayat 60, itu yang artinya sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang kafir, miskin, para pengurus zakat, mu'alaf yang dibujuk hatinya, kemudian orang yang memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, kemudian orang-orang yang sedang dalam perjalanan, dan juga sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Selanjutnya yaitu ada etika membayar zakat. Nah, yang pertama itu adalah segera mungkin menunaikan zakat. Yang kedua itu adalah zakat boleh dilakukan secara sembunyi-sembunyi agar terhindar dari sifat riya. Kemudian yang ketiga adalah zakat itu bisa dilakukan secara terang-terangan pula jika memungkinkan atau membolehkan dalam suatu kondisi tertentu. Nah, terus kemudian yang keempat itu zakat itu tidak boleh dibesar-besarkan. Kemudian yang kelima adalah tidak merusak zakat dengan alman atau al-aza. Alman itu artinya orang yang suka menyebut-nyebutkan sedekah pemberiannya. Terus yang kemudian al-aza itu orang yang memiliki atau bersikap sombong terhadap apa yang dia zakatkan. Selanjutnya itu adalah zakat itu merupakan harta yang paling terbaik yang wajib kita sedekahkan atau kita bayarkan. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah selektif memilih penerima zakat. Siapa saja yang wajib menerima zakat sesuai tadi yang sudah dijelaskan, itu ada 8 yang wajib menerima zakat. Selanjutnya itu adalah niat untuk membayar zakat. Yang di sini dicontohkan adalah niat untuk diri sendiri. Misalnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhriza zakatal fitri an nafsi fardholillahi ta'ala. Yang artinya saya niat mengeluarkan zakat untuk diri saya sendiri karena Allah Ta'ala. Selanjutnya yaitu ada doa ketika kita menerima zakat. Doanya itu sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Zarakallah fima a'taita wa baraka fima abtaita wa ja'alahu laka tahuran. Yang artinya itu semoga Allah memberikan pahala kepadamu pada barang yang engkau berikan kepada kita semua, dan semoga Allah memberkahi dalam harta-harta yang masih engkau sisakan. Semoga pula menjadikannya sebagai pembersih dosa bagimu. Sebagai seorang muslim, kita wajib memberikan zakat untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Kemudian jangan lupa juga berdoa ketika kita menerima zakat. Seperti yang tadi kita contohkan, itu adalah doa untuk menerima zakat. Sebagai seorang muslim juga, kita jangan lupa untuk berdoa agar mendekatkan diri, sebagai sarana juga untuk meningkatkan takwa dan keimanan kita kepada Allah, memberikan rasa syukur dan rasa aman juga yang kita terima selama hidup, ataupun ketika kita akan melakukan suatu ibadah yang lainnya. Selanjutnya itu
ketika kita berdoa adalah sebagai sarana kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu ada contoh soal. Nah, yang pertama itu, misalkan kalian memiliki sebuah perusahaan pakaian yang memiliki keuntungan 7,5 juta per minggu. Apakah wajib membayar zakat, dan jika wajib besarannya berapa? Nah, untuk membahas soal ini kita akan dibahas yang pertama itu ada diketahui. Nah, diketahui 1 tahun itu artinya 12 bulan. Kemudian dari 1 bulan itu ada 4 minggu. Nah, jadi total tahun dikali bulan yaitu 12 dikali 4 sama dengan 48 minggu. Kemudian dari hasil keuntungan 7,5 juta per minggu itu dikali minggu, yaitu dikali 48 minggu. Jadi hasilnya yaitu Rp 360 juta per tahun. Nah, jika ditanyakan apakah wajib membayar zakat, itu hukumnya pasti wajib. Artinya ketika harus mencapai 1 tahun itu. Kemudian untuk nisab zakat perniagaannya yaitu sama dengan 80 gram emas atau setara dengan harga emas yang sekarang ini sedang dipatokan. Misalkan untuk bulan sekarang itu harga emasnya adalah Rp800.000, maka dikalikan dengan nisab zakat perniagaan 85, maka hasilnya yaitu 68 juta. Kemudian dari wajib zakat itu untuk persennya yaitu 2,5% dari keuntungannya. Jadi 2,5 per 100 dikali keuntungan tadi itu sebesar 360 juta. Maka hasilnya adalah 9 juta. Nah, maka wajib mengeluarkan zakat sebesar 9 juta per tahun. Untuk soal yang nomor 1. Kemudian kita lanjutkan untuk contoh soal nomor 2. Itu misalkan kalian adalah petani sukses. Garapan pertamanya kalian mengairi sawah menggunakan air hujan. Nah, dan saat panen kalian itu mendapatkan hasil ton gabah kering. Berapakah zakatnya? Kita analisis, yaitu yang pertama itu kita mendapatkan contohnya itu mendapatkan 25 ton gabah kering. Kemudian pada zakat pertanian untuk mengairi sawah dengan air hujan itu zakatnya itu 10% dari seluruh hasil panennya. Jadi nisab hasil pertaniannya itu 900 kg. 1 ton itu sama dengan 1000 kg. Jadi kita misalkan yang tadi itu 25 ton, maka dikali 1000 itu hasilnya 25.000. Kemudian untuk nisab zakat mengairi dengan air hujan itu kan 10%, maka kita totalkan 10 per 100 dikali 25.000 itu hasilnya 2.500 kilo. Nah, maka jadi dari hasil pertanian tersebut itu kita wajib membayar zakat atau wajib dizakati itu sebesar 2.500 kg. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.